Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reza Raffi. Di sini saya akan melakukan review tugas untuk UAS Applikom. Kita langsung saja untuk tugasnya. Total untuk setelah UTS itu ada 4 modul, dimulai dari tugas ke-6 yaitu uji non-parametrik. Untuk uji non-parametrik ini data yang harus dikelola oleh uji non-parametrik tidak harus distribusi normal, jadi penggunaannya bisa lebih luas serta dapat digunakan pada level binomial dan ordinal, serta lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Ada beberapa cara dalam uji non-parametrik. Itu yang pertama, ada uji untuk satu sampel menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang biasa untuk dipakai keselarasan data yang dipakai minimal ordinal. Yang kedua ada uji data dua sampel yang berhubungan, yaitu menggunakan uji Will-Constant untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut saling berkaitan. Dan yang ketiga ada uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen menggunakan uji Mann-Whitney. Dan yang terakhir uji data ketiga atau lebih sampel menggunakan uji Weidman. Lalu kemudian untuk tugas yang selanjutnya, regresi sederhana, ada analisis regresi. Ini digunakan untuk tujuan pengancangan, di mana analisis regresi ini digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam modal tersebut ada sebuah variabel dependent atau tergantung pada dan variabel independen atau bebas. Metode regresi sederhana ini itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai derajat, apakah korelasinya itu positif atau negatif. Kemudian untuk yang tugas selanjutnya, regresi berganda. Jadi pada regresi berganda itu dimana independennya lebih dari satu variabel, boleh ada 2 sampai dengan 7. Tapi jika melebihi 7 variabel independen, maka ramalannya tidak akan efektif. Pada modul 6 regresi berganda ini, saya menjelaskan cara untuk mendapatkan persamaan regresinya untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang ada. Kemudian yang terakhir ada tugas ke-9, skala Likert, validitas dan reliabilitas. Jadi pada skala Likert, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, dengan skala Likert ini, responden itu diminta untuk melengkapi kuesioner yang menggabungkan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Jadi ada gradasi untuk menunjukkan tingkat persetujuan, dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kemudian untuk skala Likert menggunakan Excel, sedangkan untuk uji validitas dan reliabilitas kita menggunakan SPSS, dengan tujuan
untuk membuktikan kebenaran suatu butir. Jadi, butir yang dikatakan benar itu apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukurnya. Pada validitas ini kita menggunakan SPSS, dan keputusan butir valid atau gugur itu digunakan dua cara, yaitu membandingkan nilai hasil hitungan output SPSS dengan R pada tabel dan membandingkan nilai probabilitas output SPSS tersebut dengan nilai probabilitas yang digunakan peneliti. Kemudian ada uji reliabilitas dengan tujuan utama untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Untuk menguji reliabilitas ini itu digunakan metode Alpha-Brown Badge. Jadi standar yang digunakan dalam menentukan reliable dan tidaknya suatu kuesioner penelitian itu dengan perbandingan antara nilai hitung dengan tabel R tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Sekian dari saya review materi setelah UTS. Terima kasih telah menonton video saya dimulai dari tugas yang pertama sampai tugas terakhir ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.